Selamat pagi Bu Grace dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Olisa Lintang Sustika dari kelas 9B nomor absen 21. Saya berasal dari sekolah SMP Santa Maria II Sidoarjo. Hari ini saya akan membuat salah satu contoh produk bioteknologi, yaitu roti sobek tanpa isi dan roti sobek dengan isi. Tujuan saya membuat ini adalah supaya kita bisa mengetahui bagaimana proses fermentasi dari suatu adonan menjadi roti. Untuk membuat roti diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alatnya ada mixer, ada loyang yang sudah dialasi dengan baking paper, ada timbangan, ada scraper, ada rolling pin, ada spatula, dan ada silpat. Adapun bahan-bahannya ada dua, yaitu untuk membuat roti dan membuat isian dan topping. Untuk membuat roti ada tepung terigu protein tinggi 500 gram, ada susu UHT 50 ml, ditambah air dingin 200 ml yang sudah dicampur dengan es batu 4 butir, ada 1 butir telur, ada vermipan 1 sendok makan, ada garam 2 gram, ada butter 25 gram, ada margarin 50 gram, dan ada gula pasir 100 gram. Sedangkan untuk isian dan topping ada sosis, ada campuran saus tomat, saus sambal, dan mayonaise, ada biji wijen, ada parsley kering, dan ada oregano. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, masukkan bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu, gula pasir, dan vermipan 1 sendok makan. Setelah itu kita mixer sebentar. Lalu masukkan telur, dan campuran susu dan air. Lalu mixer hingga setengah kalis. Setelah semuanya tercampur, langkah selanjutnya adalah masukkan margarin, butter, dan garam. Setelah itu mixer hingga kalis elastis. Untuk menghasilkan roti yang empuk dan lembut, adonan harus kalis elastis seperti ini, yaitu apabila direntangkan, maka akan menghasilkan lapisan tipis transparan yang tidak mudah robek. Pindahkan adonan ke wadah bersih, lalu tutup rapat dengan plastik atau serbet bersih, dan diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Inilah yang dinamakan dengan proses fermentasi. Setelah tertutup rapat, ragi akan bekerja dan membuat adonan mengembang 2 kali lipat.
ini adalah penampakan setelah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita buka plastiknya. Setelah itu kita kempeskan dengan cara memukul adonan. Selanjutnya tuang adonan ke atas silpat. Sebelumnya silpat ditaburi dengan tepung terigu dahulu. Selanjutnya kita potong-potong adonan menjadi kecil-kecil. Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya kita lakukan proses rounding. Seperti ini, selanjutnya kita diamkan kembali selama 15 menit dengan menutup menggunakan plastik. Ini disebut sebagai tahap proofing yang kedua. Kita ambil adonan, kita kempeskan menggunakan rolling pin, lalu kita balik dan kita bundarkan. Setelah itu kita rounding. Jika
Jika sudah seperti ini, kita letakkan ke dalam loyang. Langkah selanjutnya, kita olesi adonan dengan susu cair. Setelah itu kita taburi biji wijen. Selanjutnya kita isatkan kembali hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk roti dengan isian, kita campurkan sosis ke dalam saus, lalu diaduk hingga merata. Langkah selanjutnya kita ambil adonan, lalu kita pipihkan dengan rolling pin. Lalu kita balik. Setelah itu kita isi dengan isian tadi. Setelah itu kita lipat, lalu ini kita cubit-cubit, kita tekan-tekan supaya rapat. Ini juga yang di sebelah sini juga dilipat dan dicubit-cubit. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. If you
Langkah selanjutnya kita olesi adonan dengan susu. See the stars run past you as you drift off my head. Like the leaves riding on the autumn breeze. Like the days gone too far for us to see. We move on and live it as it is. But once in a while, let the reminiscence brighten this melody. Leaves riding on the autumn breeze. Like the days gone too far for us to see. Like the leaves riding on Setelah itu kita taburi parsley kering dan oregano. I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, Setelah itu kita diamkan, kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. it might even Sebelum diistirahatkan, kita kasih variasi topping see the stars run past you. yaitu berupa mayonnaise. Leaves riding on the autumn breeze. Like the days Seperti ini hasilnya setelah mengembang 2 kali lipat dan siap untuk masuk oven. and live it as it is. But Setelah itu, masukkan loyang ke dalam oven dengan suhu brighten this melody. 165 derajat Celcius selama 20-30 menit. Like the leaves riding on the autumn breeze. Roti termasuk ke dalam salah satu produk bioteknologi konvensional karena adanya proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Roti merupakan makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang pembuatannya melalui tahap pengulenan, fermentasi atau pengembangan, dan proses pemanggangan dalam oven. Manfaat bioteknologi konvensional adalah menghasilkan produk baru dalam bidang pangan seperti susu menjadi yogurt, lalu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, dan yang terakhir membuat produk makanan dan minuman menjadi lebih tahan lama, contohnya asinan. Manfaat bioteknologi modern adalah menghasilkan tanaman yang tahan hama dan penyakit melalui proses rekayasa genetika, dan menghasilkan bibit tanaman yang unggul dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak melalui teknik kultur jaringan. Kesimpulannya adalah bioteknologi adalah teknik pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Dan makhluk hidup yang dipakai disebut sebagai agen bioteknologi yang berupa mikroorganisme. Dalam pembuatan roti, mikroorganismenya adalah ragi. Manfaat pembuatan roti bagi diri sendiri dan orang lain, terutama di masa pandemi ini adalah bisa untuk dikonsumsi sendiri yang sudah pasti dijamin lebih higienis dan murah, dan juga bisa menjadi peluang usaha di masa pandemi ini. Sekian video dari saya, terima kasih.